Tes ini tuh dilakukan untuk proses biasanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, CPNS ya biasanya, kedinasan kayak gitu ya. Jadi hal yang penting yang pertama adalah di dalam tes intelijensi umum itu adalah penalaran verbal ya. Seperti kita ketahui dalam keseharian kita sering menggunakan kata-kata, kosakata, pola kata ya. Sehingga bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, penalaran verbal ini diujikan di tes intelijensi umum. Jadi sejauh mana kita memahami dan mengetahui wawasan kosakata dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu jenis penalaran verbal itu adalah yang pertama adalah sinonim. Sinonim itu seperti kita ketahui persamaan kata. Yang kedua adalah antonim, yaitu atau lawan kata. Dan yang ketiga adalah analogi atau padanan kata. Ya. Oke, untuk tes sinonim itu sendiri. Apa sih itu tes sinonim? Nah, tes sinonim itu terdiri dari yang pertama adalah sinonim mutlak. Jadi sinonim mutlak itu merupakan kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural. Jadi intinya sinonim mutlak itu adalah sinonim yang tidak bisa bertukar, yang intinya adalah sinonim mutlak. Contohnya ya, itu adalah tampan sama dengan cakap, laris itu sinonimnya laku atau larap. Ya. Dan yang kedua adalah sinonim semirip. Nah, sinonim semirip merupakan kata yang dapat bertukar tempat. Kalau yang tadi yang bertukar tempat dalam teks kebahasan tertentu tanpa mengubah makna struktural ya dan leksikal dalam rangkaian kalimat tersebut saja. Contohnya melihat, memandang, membawa, mengangkut. Yang ketiga adalah sinonim selingkung. Sinonim selingkung itu merupakan kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja secara struktural dan leksikal ya, seperti ayu sinonimnya manis ya. Nah, contoh tes sinonim seperti ini ya teman-teman ya. Ini, relatif itu artinya apa? Relatif itu berarti tidak tetap ya. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya tetapi bersifatnya relatif. Relatif itu tergantung dengan kondisi ya, tergantung dengan kondisi ya. Nah, di sini ada kata nisbi, fleksibel, kaku, pasti, mutlak. Tentunya kaku, pasti, dan mutlak itu tidak mungkin jawabannya ya, karena kaku, pasti, dan mutlak itu tetap, sedangkan relatif itu tidak tetap ya. Nah, di sini ada kata nisbi dan fleksibel ya. Nah, di sini mana yang lebih nyambung ya, nisbi atau fleksibel? Nah, yang lebih tepat adalah nisbi ya. Jadi yang berkaitan dengan relatif adalah nisbi. Kenapa fleksibel? Karena relatif itu fleksibel itu memang artinya cocok. Jadi gini, fleksibel itu agak sedikit tidak nyambung dengan relatif. Jadi yang lebih tepat adalah nisbi. Nah, yang kedua pindai. Pindai kita tahu ya. Pindai itu adalah kata dasar ya. Kita bisa menggunakannya menjadi kata memindai gitu ya, atau dan lain-lain. Nah, pindai itu adalah artinya apa? Nah, kita cari adalah yang sama ya. Pindai apakah melihat sekilas, mencermati, melirik, membuang, atau memindahkan ya. Tentunya kalau melihat sekilas itu nggak mungkin karena pindai itu seperti lebih melihat, lebih teliti, lebih korek, lebih one by one-nya dilihat gitu kalau pindai ya. Melirik itu hanya sesekali ketika ada sesuatu hal yang menarik sekali, tapi biasanya melirik itu tidak lama. Membuang tentunya tidak, memindahkan tidak ya. Di sini yang lebih tepatnya mencermati. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Oke, yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah coba galat. Nah, galat ini bahasa yang memang jarang digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Kita lihat aja pilihannya, yakin, valid, C pasti, D mutlak, E keliru.
Sini kita lihat ada walaupun kita tidak mengetahui jawabannya, kita bisa lihat dari hubungan antara si jawabannya ya. Coba kita lihat. Yakin, valid itu berhubungan ya. Yakin, valid, pasti, mutlak itu saling berhubungan ya, dekat hubungannya ya. Maknanya sama, maknanya dekat. Yang berbeda itu keliru. Nah, mungkin yang berbeda itu adalah yang jawaban yang paling tepat dari Galat ya. Coba kita lihat. Oke, betul ya. Oke, yang terakhir adalah intrakurikuler. Intra ya. Ada intra sama ekstra ya. Kalau ekstra biasanya kegiatan di luar kegiatan sekolah biasanya ya. Misalkan kayak kegiatan eskul tuh kayak basket dan lain di luar pelajaran sekolah ya. Tentunya kalau intra itu adalah bagian dari kurikulum sekolah biasanya ya. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah B, kegiatan di sekolah ya. Oke. Tadi setelah kita bahas tes sinonim, sekarang kita bergerak ke tes antonim. Apa itu tes antonim? Nah, antonim itu kita tahu, antonim itu adalah lawan kata, ya. Jadi kalau misalkan lawan kata itu berarti berbeda dengan sinonim tadi. Kalau sinonim persamaan kata, sedangkan antonim lawan kata. Misalkan contohnya antonim kembar, misalkan senang, sedih, gitu ya. Atau susah, senang, itu mirip ya antonim kembar. Kalau antonim hierarki, yaitu antonim yang pertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Ya, jadi artinya Januari, Februari, Februari, Maret. Nah, itu namanya antonim hierarki ya. 1, 2, 2, 3. Nah, itu contoh lainnya ya. Yang ketiga adalah antonim majemuk. Antonim majemuk merupakan antonim yang melibatkan banyak kata. Misalkan rumah itu berwarna merah, rumah itu berwarna putih ya. Jadi terdiri dari beberapa kata. Ya, seperti itu. Nah, contoh ada lagi antonim relasional. Relasional itu adalah hubungan kekerabatan. Ya, misalkan ke suami, istri, adik, kakak, ya, ayah, ibu. Nah, itu adalah antonim relasional, ya. Yang kelima adalah antonim gradual. Antonim gradual merupakan antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Rumah mewah, rumah sederhana, ya. Baju bagus sama baju sederhana. Misalkan baju mewah atau baju sederhana, seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kebetulan di sini udah ada jawabannya. Kita lihat ya. Kenapa akil itu bodoh ya? Akil itu adalah akil berakal ya. Nah, lawan kata dari berakal biasanya bodoh ya. Nah, yang jawaban A, berakal itu udah tentu bukan antonim tapi sinonim. Pandai ya sama ya, itu sinonim juga. Cerdik sama ya. Lemah itu tidak ada hubungannya dengan ini. Lemah itu berdasarkan dari tingkat stamina, biasanya stamina seseorang kayak gitu. Nah, yang nomor 2 itu ada ekspor. Ekspor itu berarti lawan katanya ya sudah tentu impor ya. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor membeli barang dari luar negeri, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke tes analogi. Nah, tes analogi itu adalah tes yang menentukan padanan kata yang sesuai. Biasanya tes analogi itu adalah campuran dari pengetahuan kita tentang kosakata, sinonim, antonim, seperti itu ya. Nah, misalkan tipe 1 melengkapi pasangan analog biasanya ya. Nah, di sini kalian diberi 2 sampai 3 kata. Nah, kalian suruh mencari kata keempat. Nah, kata keempat itu adalah namanya analogi, berarti yang nyerempet-nyerempet maknanya sama kayak gitu ya. Yang kedua, tipe memilih pasangan analog. Kalau misalkan tadi melengkapi pasangan, ini memilih pasangan analog. Misalnya memilih itu biasanya 2 diketahui, kata yang sudah diketahui, sedangkan yang 2-nya belum diketahui. Nah, kalian suruh memilih gitu ya tipe soalnya. Nah, yang tipe soal ketiga adalah analogi ganda. Misalkan kita misalkan di yang pertama itu sudah diketahui, tapi persamaannya yang pertama sama yang kedua belum diketahui kayak gitu ya. Jadi masing-masing ada kata rumpang yang harus kita isi, tapi yang analogi ya, yang seanalogi, yang maknanya mirip. Ini contohnya ini nomor 1, manis lidah ya, jalan
Nah, ini apa? Kita harus menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini ini apa? Mungkin dengan cara ya. Manis dirasakan dengan lidah, sedangkan jalan, nah jalan apakah menggunakan kaki, jembatan penyeberangan, sepatu, jaring atau trotoar? Kita lihat jawabannya. Nah, yang lebih tepat adalah kaki. Karena jalan kita menggunakan kaki, sedangkan mengecap manis itu menggunakan lidah. Analogi kan? Oke. Tipe soal yang kedua, piramida Mesir. Nah, kita harus mencari dua kata yang harus dilengkapi ya, yang kata-katanya mirip. Piramid Mesir. Piramid itu adalah bangunan yang menjadi ikon budaya atau ikon sejarah di negara Mesir. Nah, jadi kita harus memilih jawaban yang A. Karena Candi Borobudur itu adalah candi yang menjadi ikonik bangunan di Indonesia. Betul ya. Yang ketiga adalah brudu. Brudu titik-titik, larva titik-titik. Nah, kita lihat. Kita harus tahu paham kata kuncinya ini mengarah kemana ya. Oke. Brudu itu adalah proses metamorfosis dari katak. Sedangkan larva itu adalah metamorfosis dari kupu-kupu ya, dari ulat gitu ya. Nah, berarti kita kalau brudu menjadi itu menjadi katak muda, sedangkan larva menjadi kepompong. Jadi jawabannya A. Itu dia untuk mengenai tes intelijensi umum. Semoga penjelasan yang tadi saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kalian yang akan mengikuti tes ya. Tes tentunya tes TPA ya. Oke, semoga sukses buat kalian ya.